Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimain wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Puji beserta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melangkahkan kedua belah kaki kita duduk bersimpuh di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, silaturahim dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita, bacaan-bacaan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga selalu dan selamanya tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati guru kita bersama Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Idris MA, yang sudah tadi menyampaikan ilmu kepada kita. Yang saya hormati Ketua Jamiah Subuh Kota Depok Bapak Kiai Haji Insinyur Idris Asli. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Munib MA, pimpinan Pondok Pesantren Nuruz Zahra. Tak lupa yang kami hormati para tuan guru yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah kami kepada beliau semua. Para ketua DKM di lingkungan Jamiah Subuh Kota Depok dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini kita bisa berkumpul di tempat ini, tentu karena izin dan karunia Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling utama adalah nikmat sehat walafiat. Kalau saja Allah tidak memberikan nikmat sehat kepada kita, mungkin hari ini kita tidak bisa hadir ke tempat ini. Oleh karena itu, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perspektif agama kita, agama Islam, manusia adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan Imam kita tadi sudah membacakan dalam Quran surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, bahkan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, wa laqad karramna bani Adam. Sungguh aku muliakan anak Adam. Dua ayat ini memberikan status dan contoh kepada kita bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa dan mulia. Oleh karena itu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah bahwa ternyata kita adalah makhluk
yang mulia, yang beda dengan makhluk-makhluk lain. Namun dalam perkembangan perjalanan kehidupan manusia, ternyata terjadi banyak perubahan, terutama di abad modern ini terjadi globalisasi. Tadi bahasanya kayak Kojat Daud ya, globalisasi. Yang kedua, perubahan terjadinya perkembangan zaman, pergeseran nilai. Manusia yang Allah ciptakan tadi dengan keistimewaan dan kemuliaannya, Profesor Dr. Quraisy Shihab MA dalam salah satu bukunya, ada yang hilang dalam diri kita. Apa itu? Akhlak. Benar beliau menyampaikan, semakin banyak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mengalami perkembangan dan mengalami pergeseran nilai. Akhlak sudah mulai hilang dalam kehidupan kita. Dulu, zaman-zaman kita ngaji dulu, itu cukup dibilangin ngerti. Tapi sekarang luar biasa, Bapak, Saudara. Mungkin zaman dulu kita masih ngaji emang kong kita, salah sedikit kita digetok pakai kalam. Zaman dulu begitu. Ya, kayak Kojat Daud ya, Ustaz Sibli, cepret. Tapi kita nggak ngomel. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari pendidikan, dan ternyata orang-orang seperti itu jadi sekarang. Coba sekarang ngaji di Ustaz Sibli, cepret, dipanggil polisi, bisa kita. Betul Bapak Saudara. Kenapa? Termasuk di dunia pendidikan, di sekolah. Di sekolah begitu Pak. Sekarang sedikit saja siswa lecet, siswa terkena sesuatu, dipanggil kita. Mana gurunya? Terutama rambut. Ada siswa yang dipotong rambutnya, orang tuanya ngomel, di sekolahan mau jadi tukang cukur apa? Dia nggak tahu ceritanya bagaimana dulu. Habis kita diomelin. Mana gurunya? Ini pergeseran nilai sudah mulai. Akhlak. Anak-anak kita sudah mulai terjadi pergeseran nilai. Bahkan bukan hanya anak-anak, tapi juga para orang tua. Ini yang kita punya Pak. Sekarang semua juga punya handphone ya, gadget. Aki-aki aja punya. Ini handphone jadi sumber masalah, juga jadi sumber sesuatu yang bermanfaat. Makanya Islam menganjurkan, yuk sama-sama. Tadi Profesor Quraisy Shihab menyampaikan salah satu akhlak yang poin bagian beliau maksud adalah yang lebih spesifik, kita dianjurkan untuk berprasangka baik kepada saudara kita. Ini gara-gara handphone kita bisa ribut, gara-gara handphone jadi masalah karena berita sesuatu yang belum benar keberadaannya disampaikan, sehingga timbul fitnah dalam kehidupan masyarakat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ini telah mengingatkan kita di dalam Quran surat An-Nur. Allah mengingatkan kepada kita, yang pertama apa beliau sampaikan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Mereka para mukmin dan mukminat berkata, ada berita bohong yang sampai kepada mereka, tapi mereka mengatakan saya atau kami ini terjadi tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri, padahal berita itu belum tentu kebenaran. Nah, ini sering terjadi. Oleh karena itu, maka kita dianjurkan untuk yang pertama berprasangka baik kepada siapa? Saudara-saudara kita. Karena ciri mukmin, orang-orang yang beriman adalah satu, berprasangka baik kepada saudaranya.
Bukan hanya kepada manusia kita dianjurkan berbuat baik dan berprasangka baik, tapi juga kepada Allah. Kalau kepada manusia mungkin sering kita ketemu kepada manusia, dan terkadang kita sering meremehkan dan merendahkan orang lain. Ini mungkin yang sering terjadi di hadapan dan di masyarakat kita. Semoga Allah melindungi kita dari meremehkan orang lain. Terkadang kita melihat orang kulitnya saja, pakaiannya dekil, kumel, hati kita ngomong, mulut kita bicara, terucaplah ucapan yang tidak baik. Maka mari kita jaga lisan kita, tangan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama kita. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan akhlak yang harus kita miliki. Maka disebut juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, al-biru husnul khuluq. Kebajikan, kebaikan itu bagian daripada akhlak. Bahkan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam Rawi Diwa yang sedang kita baca, beliau sampaikan, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Dan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah memiliki budi pekerti yang agung. Kalau bukan beliau kita nyontoh siapa lagi, Pak? Bahkan dalam bait selanjutnya, in utiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Baginda Nabi kalau di bahasa kita digalakin, dihina dan sebagainya, beliau maafin. Dicaci maki, beliau nggak jawab, nggak balas, diam aja. Beda sama kita, Pak. Baru masuk di WA saja, ini saya sering lihat di Jamiah Subuh nih, rame banget Jamiah Subuh nih. Nah tuh ada Pak Jijo, Jamiah Subuh rame luar biasa. Kalau itu memang terkait dengan jamaah kita, informasi baik sampaikan. Yang hoak-hoak mau jangan, Pak, jadi ribut kita. Lah ini grup WA, grup Jamiah Subuh aja rame, apalagi grup lain. Betul, Pak? Betul. FB, gara-gara kita komentar orang, kita kena undang-undang, kita bisa dipanggil polisi. Kita Jamiah Subuh dipanggil polisi, Polres Depok, karena menghina orang lain. Masya Allah. Makanya jaga lisan kita. Kalau dulu lisan kita, sekarang tangan kita. Jangan sembarangan tangan nih, jempol nih. Enak aja ngetik, emang lu mau begitu? Ada bahaya dah. Iya emang gue juga tahu. Di-share lagi, emang begitu, jepret-jepret. Ini yang jadi bahaya dalam kehidupan kita. Emang gampang, enak megang handphone itu. Ternyata ada mudorotnya. Oleh karena itu kita harus cerdas dan bijaksana ketika bermedia sosial, baik di Facebook, di Instagram. Aki-aki punya Instagram ya? Kagak tuh ya? Punya apa? TikTok. Oh, luar biasa, beliau punya TikTok nih. Aki-aki punya TikTok, keren, mau zaman modern. Maksudnya apa? Baik buat kuliah subuh, masukin di TikTok. Nah, kuliah subuh, boleh nggak? Ya boleh, itu mah hal yang baik. Tadi kan albiru, ya, husnul khuluq, boleh aja, silakan. Tapi yang baik-baik. Kalau yang joget-joget mah nggak kelihatan. Kira-kira begitu. Nah itu Facebook juga sampaikan kegiatan Jamiah Subuh di Nur Zahra. Bapak Saudara, dalam rangka membackup itu semua anak-anak kita, saudara-saudara kita, perlu di backup oleh pengetahuan ilmu akhlak. Di mana itu tempatnya? Nih di pesantren kita ini, Nur Zahra, pimpinan beliau Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Munib MA. Beliau S3-nya kalau tidak salah di UIN, di Bidayatullah ya Pak Kiai ya. Kalau nggak salah, karena saya bareng dengan beliau wisudanya. Beliau S3, saya S1. Jauh. Beliau S3. Itu titipkan putra-putri kita di pesantren. Kalau yang rumahnya dekat sini, taruh di sini Nur Zahra. Beliau orang berilmu, santrinya banyak. Karena itu ilmu yang ada di sini integratif. Nah, integratif apa Anda tuh? Apa ya maksud kita tuh, nyatulah kira-kira begitu. Ada akhlak, ada ilmu, ada amal.
Itu di pesantren begitu, diajarkan akhlak budi pekerti. Maka itu adalah menjadi benteng moral generasi kita, agar ketika mereka menghadapi tantangan zaman, mereka siap. Nih, selain kita berprasangka baik kepada manusia, kita hendaknya juga berprasangka baik kepada siapa? Kepada Allah. Wajib hukumnya kalau kita berprasangka baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, beliau sampaikan, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku sesuai prasangkaan hamba. Ini kadang kan kita begitu, kita banyak seujun sama Allah. Mau berangkat naik pesawat ketinggalan, ngomel. Emang pesawat payah ini, emang pesawat brengsek ini. Informasi sejam kemudian pesawat yang kita mau taikin jatuh. Untung gua kagak naik. Alhamdulillah saya nggak naik. Itu kadang-kadang manusia begitu. Makanya di balik keterlambatan kita ada hikmah, di balik itu ada keberkahan. Di balik terlambatnya kita nikah dulu bukan sekarang. Kalau sekarang mah yang selanjutnya Ustaz Pargo. Dulu ini ngomong sama anak muda, ini nggak ada anak muda ya. Dulu kalau kita terlambat nikah ada hikmahnya. Kalau sekarang beda lagi. Keterlambatan kita dalam melakukan sebuah kegiatan ada hikmahnya. Termasuk tadi kita mau naik mobil ke arah puncak, macet, mobilnya rusak, ada baik di mobil lah. Kalau saja kita naik mobil bis itu terjadilah kecelakaan. Makanya Allah tunda. Makanya kita berbaik sangka sama Allah. Ya Allah, ternyata Engkau benar ya Allah. Berbaik sangkalah aku. Nih, yang terakhir jam 5:30 lewat 5 atau menit lagi. 1 menit lagi ya. Biasanya Pak bunyi ini, ternyata udah gitu berarti. Yang terakhir, kita dianjurkan selain tadi berprasangka baik kepada manusia juga kepada Allah. Inilah yang harus kita tanamkan, nilai-nilai akhlak dalam diri kita. Ikhlas, senantiasa dalam melaksanakan ibadah, disiplin, sabar, menghormati orang lain, tidak merendahkan orang lain siapapun dia. Insya Allah, Allah jaga lisan kita, Allah jaga tangan kita. Bapak, saudara, ini saja yang dapat saya sampaikan. Beli kapulaga di Cisarua, jauh amat ya. Beli jamu di Cisalak. Semoga kita semua dapat ilmu dan punya akhlak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.